Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, langsung saja di sini aku mau tutorial gimana caranya untuk pemula cara trading dan cara kita ngecek signal ya. Jadi setiap hari kita bisa trading walaupun masih pemula, dan cara ini simpel banget buat pemula. Kita nggak perlu ngelihat candlestick yang bentuknya seperti ini yang pusing ya kalau ngelihat candlesticknya ini. Jadi gimana cara kita open posisi? Simple, mudah, dan gampang dimengerti untuk pemula. Langsung saja di tutorialnya. Jadi di sini contoh saja ya. Di sini misalkan kita mau trading apa nih? Pertama kita harus cari dulu kripto yang mau kita tradingkan, kira-kira kripto apa gitu ya. Nah di sini langsung saja contoh, kita open aja misalkan di PP, Doge, atau di XRP atau ADA. Oke, kita buka aja di ADA. Oke, nah di sini pertama-tama teman-teman tentunya yang udah punya akun, udah di QIC, nah kalian bisa mulai deposit dan bisa mulai trading. Caranya gimana? Nah pertama, kalau kita mulai trading, kita kan harus paham ya, kita mau beli itu waktu belinya di jam berapa, terus candlesticknya itu yang bentuknya seperti apa. Nah kalau di sini aku cuma menggunakan time frame aja. Apa itu time frame? Time frame itu di sini kan ada line, ada 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan di sini ada 1 bulan. Nah di sini setting ini kan aku memilih yang 1 hari, 1 bulan, 1 jam, 15 menit, lainnya nggak usah. Ini 1 bulan ya, ini 1 menit. Nah yang aku aktifkan itu aja. Nah di sini bisa terlihat kan, di sini bisa terlihat ada 1 menit. Bentar, buat jeruknya susah diputar. 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Teman-teman pahami ini aja, insya Allah kalian bakalan mengerti ya, lebih mudah. Nah oke, kita buka dulu di 15 menit. Kalau kalian mau scalping, apa itu scalping? Scalping itu kita tradingnya cuma hitungan jam ya. Misalkan kita beli di sini, jual di sini, selesai. Nanti nunggu lagi, turun di sini, jual di sini, selesai. Ibaratnya gitu. Tapi mengikuti pola di sini ya. Jadi naik, kalau volume naik kita bisa beli bolak-balik. Tapi kalau volume turun, kita belinya cuma sesekali aja gitu. Dan trading scalping itu nggak bisa tiap hari juga ya. Maksudnya kadang kalau tergantung marketnya. Kalau marketnya bagus bisa aja tiap hari bisa ya. Jadi tergantung dari market itu sendiri. Oke, kalau di sini teman-teman bisa melihat kuncinya. Di sini kan 15 menit ya. Aku bukanya di 15 menit. Di 15 menit itu kan posisinya dia lagi naik ya, lagi naik. Terus kalau beli kan otomatis nunggu di sini. Nah untuk di 1 jam, kalau misalkan scalping ya tadi, untuk di 1 jam di sini volumenya naik, volumenya sama naik karena habis turun ya. Dia naik dulu, kira-kira naiknya sampai berapa nih? Misalkan sampai di sini 11.221. Nah kalau misalkan kalian mau scalping, kalau ngelihatnya dari 1 jam, tapi ini untuk saat ini mepet. Misalkan kita belinya 11.000, jualnya 11.134, kan kecil banget ya. Terus untuk di 1 hari apakah volumenya naik? Nah untuk di 1 hari dia masih di sini, dia volumenya turun bukan naik ya. Jadi pergerakannya cuma di situ-situ aja, makanya cuma 11.100, 11.200, 11.300, kecil karena di area sini nih volumenya turun. Apakah di hari ini lebih rendah lagi penurunannya? Nah di sini kan udah ketiga ya, kemungkinan ini penurunannya nggak terlalu rendah. Nah besok itu udah mulai naik. Jadi kalau kalian beli tradingnya harian, berarti open posisinya di area sini nih. Ini yang sebelumnya berapa? 10.800. Misalkan kalian bisa open di 10.800 atau 10.900, ambil aja di limit order. Nanti kalau udah kejemput ya ditunggu. Kalau dia bisa naik misalkan ke 12.000 langsung bisa jual. Itu kalau yang harian. Nah untuk yang mingguan di sini, apakah mingguan volumenya juga turun? Kenapa turun? Di sini kan merah-merah turun ya. Untuk yang mingguan juga turun, jadi hati-hati. Artinya ini kalau volume turun kalian nunggu harus turun dulu baru beli. Makanya seperti tadi yang aku bilang, belinya dia bawah harga 11.000.
Untuk di 1 bulannya gimana, apakah volume juga turun? Di 1 bulan dia ini udah turun. Kemungkinan kalaupun dia naik di sini, naiknya itu cuma ngekor ya, ngekor. Jadi kalian harus pasang posisinya seperti ini. Oh, misalkan aku pasang posisinya di 14.000 nih, harus limit order, karena kalau enggak gitu nanti teman-teman kalau ngikutin kadang-kadang kehilangan momen. Pas kita ngelihat udah turun, pas pam kita nggak tahu kan, seperti itu, karena kita nggak setiap saat ngecek market. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus open dengan limit order, dan cara melihatnya juga sangat simpel seperti itu ya. Jadi dibandingkan saja kalau kita mau scalping lihatnya di 15 menit 1 hari. Nah, tapi kalau mau harian ya kita melihatnya di 1 hari 1 jam seperti itu. Kalau mau mingguan ya kita ngecek di mingguannya mentoknya turunnya berapa. Tapi kalau di mingguan biasanya bisa kita kayak gini ya, misalkan ini masih turun lagi, kira-kira aku belinya 10.000, tapi kalau belinya udah di 10.000, kalau kita jualnya cuma di 11.000 rugi. Nah, kita harus bisa membaca mentoknya kenaikannya berapa, minimal kalau naik di 3 grafik kayak gitu kita baru bisa membaca. Jadi seperti itu ya cara kita mempelajari dan cara kita melihat sinyal. Oke, kita coba melihat di koin yang lain, misalkan contoh di sini XRP. Kenapa aku selalu XRP, Doge? Karena aku cuma ambil yang kripto yang sudah marketnya bagus. Misalkan kita beli itu kita nggak takut minusnya terlalu banyak ya, maksudnya masih tetap bisa naik. Nah, di sini aku cek untuk di harga XRP, mana XRP-nya? Kita cek dulu XRP di sini. Nah, untuk XRP kalau kemarin kan aku mengarahkan pokoknya dia akan turun ke 3435. Kalau bisa ke 30 ya bagus ya. Cuman kemarin kalau 3435, 34-nya udah tembus ya, bisa ambil posisi. Kalaupun kemarin belinya 35 tetap gak rugi, karena kan dia pergerakannya kan masih di antara 35 kayak gitu ya. Nah, oke, di sini teman-teman gimana cara ngeceknya? Kan sama kayak tadi ya, ini di 15 menit. Di 15 menit itu kan volumenya dia nggak naik nggak turun, jadi pergerakannya itu naik turunnya itu nggak terlalu tajam ya. Tapi di sini turunnya sempat di sini terus udah naik lagi. Nah, karena ini kan 15 menit, kalau di 1 jam dia juga sama. Nah, di sini pergerakannya masih di situ-situ aja. Nah, kesempatan buat teman-teman kalau mau beli itu bisa pasang posisi aja di 34.600 apa 34.000. Kalau di sini 34.001 ya. Nah, untuk di 1 hari kalian bisa melihat di sini turun ya, volumenya turun. Artinya kalau mau beli per jam 7 pagi kan ini ya. Nah, kemarin terendahnya harga berapa? 34.500 ya. Misalkan hari ini kira-kira 34.600 nih, kalian tinggal beli aja seperti ini. Misalkan 350 misalkan. Langsung aja beli. Nah, di sini saldoku kan habis, tulis aja misalkan 40.000 contoh aja kan ini buy XRP. Nah, kayak gitu. Terus kalau cancel juga sama, di cancel saja seperti ini gitu. Nah, jadi pokoknya cara membacanya itu mudah aja, di perbandingan aja, pokoknya perbandingan aja. Ini di 15 menit lagi pam, apakah di 1 jam juga pam? Ini masih akan pam, tapi setelah ini kemungkinan turun dulu kayak gini ya. Terus apakah di 1 hari juga sama? Nah, kalau di 1 hari ini udah turun, cuman dia kemungkinan masih bergerak di situ-situ aja, nggak naik nggak turun kayak gitu ya. Cuman di sini volumenya volume turun, jadi lebih hati-hati lagi. Nah, artinya kalau mau open posisi kita bisa open posisi di 34.500 34.600 atau bisa juga di bawahnya 34 ya, tapi ambilnya di limit order. Beda kalau scalpingnya, karena di sini di 1 minggu di sini volumenya juga masih akan turun 1 candlestick lagi. Minimal kalau naik itu 3 candlestick, turun 3 candlestick, tapi kadang-kadang bisa 4. Contohnya di sini ini juga 1 2 3 4 5, tapi turunnya 3, terus naik lagi 4, turunnya 2.
2 tapi langsung turun terjun, terus naik terus langsung ini turun lagi seperti itu. Jadi pokoknya intinya kita ngapalin dari grafiknya ini, tulis aja di buku misalkan 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi cara melihatnya. Semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.